Dingin sekali. Tadi habis jalan, habis kerja kan, jalannya dari keluar dari building ke mobil itu jauh, nggak pakai hoodie, nggak pakai topi, tuh kuping juga tuh merah kan, udah beku deh. Pakai jaket sih. Terus kebetulan snow juga lagi kenceng-kencengnya, jadi basah-basahan deh tuh. Biasanya basah-basahan hujan-hujanannya di Indo, di sini basahan salju dingin. Udah sampai di mobil, nyalain pemanas. Sekarang udah hangat, lumayan. Muka udah bisa dipencet. Tadi masih keras banget. Di luar saya pulang lebih cepat ya, karena kan kalau di sini jam 5 itu sudah gelap sekarang. Jadi saya pulang nih sekarang kan cepat. Saya pulang jadi agak sedikit terang, karena kalau hujan snow lagi lebat gini, lagi storm gini, nggak bisa lihat apa-apa, semuanya putih. Lantai putih, langit putih, di mobil yang datang itu sembur-semburannya putih semua, jadi nggak kelihatan, jadi bahaya ya. Makanya saya pulang lebih cepat. Walaupun sekarang lebih terang, tetap aja sih yang kelihatan cuma putih. Nih ya, saya senterin ya. Lihat kan? Itu yang namanya langit sama bumi udah nggak ada bedanya, cuma kelihatan putih saja. Ini saya belum nyetir nih, nanti di highway I don't know. Tuh masih cakep kan? Tapi jadi agak macet memang, karena semua mobil jalannya pelan. Saya juga pelan nih. Biasanya kan 60 miles an hour, sekitar 90 km per hour, speednya ya, speed limitnya. Tapi sekarang rata-rata orang cuma 20-30, pelan sekali. Apalagi kalau sedan-sedan kayak gitu tuh, kayak mobil saya juga nih, harus pelan karena bisa kalau kencang terus ngerem bisa melintir. Repot deh masuk ke pojokan sana, nggak seru deh ceritanya, nggak bisa masuk ke video. Oke, saya lanjutin cerita lagi ya. Nggak seru nih kelihatan ininya, setirnya. Oke, saya mau cerita. Nah, jadi ini kisah penembakan yang ada di dekat rumah. Ketika saya pulang kerja, saya pesan makanan, pesan the pho itu kan, Vietnamese food. Ketika saya di jalan pulang itu, saya telepon kan, jadi saya tinggal pick up aja. Ketika udah sampai sana, udah pick up, udah sana udah jadi kan. Oke. Nah, pas lagi saya nyetir udah deket ke pho itu, saya kan ada di kanan, saya lagi lihat ke kiri. Itu polisi banyak amat di kiri saya kan, banyak amat. Lampunya kan terang karena udah gelap kan, jadi lampunya itu bikin silau. Pas lagi denger gitu, saya denger pap. What? Apa tuh? Masa ada firework belum tahun baru gitu kan? Tapi terus stop kan, karena ada kali 10 kali pap gitu. Firework, tapi masih sore kan, jam 6:30. Tapi 6:30 sini udah gelap loh. Kalau lagi winter. Jadi saya lagi pikir itu firework, petasan, atau tembakan. Tapi kan yang saya lihat itu polisi banyak di samping saya itu. Saya lewatin.
Jadi, nah, sudah selesai tembak-tembakan itu, saya belok kanan, masuk ke kan, ambil makanan, keluar lagi. Pas keluar, itu saya lihat mobil polisi dari segala penjuru ngebut semuanya menuju ke tempat yang tadi saya ada di situ. Jadi, saya simpulkan, wah, tadi jangan-jangan tembakan dekat saya yang saya lewat itu kan, karena memang deket banget di samping saya. Berarti tadi tembakan, karena tiba-tiba polisi banyak di mana-mana. Aduh, saya berdoa, ya Allah, jangan diterusin nih tembak-tembakannya, karena saya masih di situ. Saya ya nggak bisa ngebut juga sih, cuman berharap aja tidak nyasar, nggak ada peluru nyasar. Nah, sudah sampai di rumah cari-cari berita. Itu tadi di dekat tempat tadi tuh di Belmar Mall itu tembakan atau apa ya? Cari Google, jadi nge-Google, cari di news, belum keluar. 1 jam kemudian saya cari lagi, mulai ada tuh, tapi baru informasi sedikit sekali karena memang belum keluar berita kan. Akhirnya saya tungguin sampai jam 10 berita, jam 10. Ternyata benar, di situ ada penembakan tempat tadi dekat saya. Ya Allah, thanks God, saya masih dilindungi, nggak ada peluru nyasar ke saya. Saya bersyukur banget. Nah, berita-berita ini saya kan nggak bisa cerita langsung karena saya belum dapat berita sesungguhnya apa sih yang terjadi, kenapa begini-begini. Nah, sekarang sudah dapat nih. Jadi ternyata begini, itu penembaknya pakai baju polisi. Pakai baju polisi, dia ke tempat orang-orang yang dia sudah dendam nih ceritanya, karena dia kan dipecat. Dia tuh tato artis ya, jadi yang bikin tato bagus-bagus itu. Nah, dia dipecat karena dia ngeluarin pistol ketika dia berantem sama temennya, keluarin sama bosnya. Yalah ya, siapa sih yang nggak ngeluarin orang udah kayak gitu. Akhirnya dia kejadian itu saya nggak tahu persis kapannya, tapi akhirnya hari itu, sore itu, dari sore ya, dia di Denver nembak 2 orang, terus dia datengin lagi ke tempat tato artis di tempat lain yang dia dendam juga, cewek, ibu-ibu lah, tapi tato artis, ditembak juga. Terus ke Lakewood, ke tempat itu juga toko apa sih, toko tato yang bikin tato di situ juga, dia nembak di situ juga. Jadi 5 orang yang dia tembak. Setelah itu kan polisi udah mulai banyak dong di situ. Nah, dia nembak polisi cewek nih ya. Polisinya juga ditembak, cuma karena polisi kan pakai vest ya, apa sih, rompi pengaman. Jadi yang di dada nggak ketembak karena ada rompinya, tapi yang di perut kena. Ketika si polisi perempuan itu jatuh kena ketembak, dia justru nembak orangnya itu langsung mati. Yang nembaknya itu langsung mati di situ. Jadi 10 tembakan tuh yang saya dengar itu ketika kejadian polisi dan penjahat tembak-tembakan. Saya di samping situ, itu polisi di samping situ. Saya nggak ngelihat persis kejadiannya, orangnya atau itu ya, karena saya nyetir kan. Jadi yang saya lihat polisi banyak, terus pap di samping kuping. Buat siapa yang masang petasan di situ? Saya, ternyata Tuhan masih melindungi saya. Jadi begitu. Cuma cerita aja. Biasanya kan saya nonton TV itu penembakan di sini, penembakan di sana. Saya tuh biasa. Oh well, orang gila. Karena
memang kan di sini pistol tuh senap gun itu bukan bebas ya, bisa beli, tapi ya pakai background check dan lain-lain, harus resmi juga kan, tetap bisa beli gitu kan. Saya aja juga punya loh. Nah, jadi ya seperti itu, hal-hal seperti ini menurut saya sudah biasa. Dan pernah juga penembakan di Walmart, pernah penembakan di tempat mana lagi dekat-dekat rumah. Nah, tapi saya nggak pernah ada di situ, cuma ceritanya aja kan. Bahkan yang lalu saya pernah makan di Boulder tuh, Asian Thai restaurant, itu kan penembakan di situ juga, tapi setelah saya di situ 2 hari kemudian kejadian. Nah, kalau ini itu bunyi pap-pap-papnya itu di samping saya, tapi saya nggak lihat kondisinya seperti apa karena banyak mobil polisi. Ya, Tuhan masih melindungi. Kalau saya ngelihat juga saya udah nggak bisa nyetir, kali gemeteran doang. Oke, segitu aja saya cerita-cerita hari ini karena lagi sibuk-sibuk terus, jadi nggak sempat bikin video ya. Kali ini kayaknya saya nggak bikin yang ribet-ribet, cuma mau cerita kisah penembakan yang sayanya ada di situ dan Tuhan masih melindungi. Alhamdulillah. Oke, thank you for watching. Saya shoot ke depan lagi ya, lagi macet karena semua mobil jalannya pelan. Sebetulnya kan saya nggak gitu takut nyetir di snow. Yang saya takutin itu justru orang-orang yang baru datang dari kota mana yang nggak pernah ada snow, jadi nggak terbiasa dengan nyetir di snow dan grogi gitu-gitu. Jadi malah sayanya nggak apa-apa, tiba-tiba ada yang nyeruduk dari belakang. Nah, itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Begitu. Thank you for watching again. Saya pamitan, nggak selesai-selesai. See you next time ya, bikin video yang lebih baik. Sekarang ya cerita aja, curhat aja. Oke, goodbye now. Ciao. Karena snow yang bakalan turun semalaman, jadi awannya itu, ini awan nih semua nih, itu putih karena itu turun semua nanti tuh snow tuh. Kita lihat deh besok seberapa banyak saya dapat snownya. Oke, goodbye again.